Apakah Malaysia benar-benar siap kalau nekat mengajak Indonesia perang terbuka? Atau ini cuma gertakan yang akan berujung bumerang mematikan bagi mereka sendiri? Banyak yang teriak nasionalisme, tapi jarang mau bicara data, kekuatan real, dan dampak sesungguhnya di medan tempur. Kalau duel militer Indonesia versus Malaysia benar terjadi, siapa yang tumbang lebih dulu? Dan kenapa hasilnya justru sudah bisa ditebak sejak awal? Semua jawabannya akan dibongkar tuntas di akhir video ini. Ini sih benar-benar bikin aku ngakak. What? Marching band Malaysia yang satu ini viral gara-gara aksi lucu pemimpinnya yang gagal tangkap tongkat. Pas tongkat dilempar, malah nyungsep ke tanah. Yang bikin ngakak lagi, netizen Malaides bilang bahwa militer mereka terkuat kedua setelah Amerika. What? Emang bener ya? Ini kan bikin aku ngakak. Kok bisa ya? Apa mereka cuma asal klaim aja? Mungkin penyakitnya mulai kambuh lagi. Mereka kan selalu mengklaim budaya-budaya Indonesia. Ketegangan Indonesia dan Malaysia bukan cerita baru di Asia Tenggara. Isu perbatasan, klaim wilayah laut, hingga gesekan politik kerap memicu panasnya hubungan dua negara serumpun ini. Namun setiap kali narasi perang mencuat, diskusi publik sering terjebak emosi dan slogan nasionalisme. Padahal, konflik modern tidak ditentukan oleh retorika keras, melainkan oleh peta kekuatan nyata yang bisa diukur secara objektif dan rasional. Ini adalah latihan ekstrim Tentara Nasional Indonesia. Peluru beneran lewat di atas kepala, tapi mereka gak boleh berhenti merayap. Inilah latihan paling gila di TNI. Namanya Doper. Latihan Doper atau Drill of Proper Response adalah salah satu latihan paling ekstrim di TNI. Prajurit ditempa di medan berlumpur, merayap sambil ditembaki peluru tajam. Bukan kosong, tapi tajam beneran. Tujuannya cuma satu, melatih mental baja dan reaksi cepat saat menghadap situasi perang sesungguhnya. Setiap detik penuh adrenalin, gagal fokus sedikit bisa kena tembak beneran. Tapi itulah tujuannya, membunuh rasa takut dan menggantinya dengan ketenangan di bawah tekanan. Karena di medan perang, panik berarti mati. Dalam konteks militer, perang bukan soal siapa paling berani bicara, tetapi siapa paling siap menghadapi dampaknya. Kesiapan itu mencakup jumlah personel, kualitas alutsista, logistik berkelanjutan, hingga kemampuan ekonomi menopang konflik jangka panjang. Selagi ku bernyawa, ku perjuangkan segalanya karenamu. Banyak masyarakat tidak menyadari bahwa perbedaan kapasitas militer Indonesia dan Malaysia bersifat struktural, bukan situasional, dan telah terbentuk selama puluhan tahun pembangunan pertahanan. Indonesia membangun militernya dengan asumsi ancaman multidimensi di wilayah luas, dari darat, laut, hingga udara. Sebaliknya, Malaysia lebih berfokus pada pertahanan teritorial terbatas dan stabilitas internal. Perbedaan doktrin ini membuat arah pengembangan kekuatan kedua negara tidak seimbang. Ketika skenario konflik terbuka dibicarakan, ketimpangan tersebut otomatis menjadi faktor penentu sebelum satu pun tembakan dilepaskan. Berjalan jauh sejauh 160 km selama 3 hari 2 malam merupakan latihan yang paling tough bagi saya. Karena selepas saja latihan itu, badan-badan semuanya akan rasa sakit efek daripada latihan tersebut. Latar belakang inilah yang membuat isu jika Malaysia nekat ajak perang menjadi relevan untuk dibedah secara data, bukan emosi. Tanpa pemahaman menyeluruh, publik mudah terseret provokasi yang menyesatkan. Padahal, sejarah dan angka menunjukkan bahwa perang bukan hanya soal menang atau kalah, melainkan soal siapa yang paling siap menanggung konsekuensi terburuknya. Adu kekuatan darat dan jumlah personel militer antara Indonesia dan Malaysia. Dari segi jumlah personel, Indonesia memiliki 400.000 personel aktif, hampir 4 kali lipat lebih banyak dibandingkan Malaysia yang hanya memiliki 113.000 personel. Selain itu, jumlah personel cadangan Indonesia juga jauh lebih besar, mencapai 400.000 orang, sedangkan Malaysia hanya memiliki 51.600. Keunggulan ini diperkuat dengan pasukan paramiliter Indonesia yang berjumlah 250.000, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan Malaysia yang hanya memiliki 100.000 personel. Selain itu, dalam kekuatan darat, Indonesia memiliki 331 tank dan 20.440 kendaraan lapis baja, sementara Malaysia hanya memiliki 48 tank dan 13.506 kendaraan lapis baja yang menunjukkan dominasi Indonesia dalam perang darat.
Peristiwa besar pertama yang selalu muncul saat tensi Indonesia-Malaysia memanas adalah menguatnya kembali isu perang di ruang publik dan media. Pernyataan elite, komentar warganet, hingga framing media kerap membangun kesan seolah konflik bersenjata tinggal menunggu waktu. Padahal, di balik hiruk-pikuk itu, data global justru menunjukkan peta kekuatan yang timpang. Narasi perang sering dibesar-besarkan tanpa menyertakan realitas kesiapan militer kedua negara secara menyeluruh. Indonesia konsisten berada di jajaran 15 besar dunia, sementara Malaysia tertahan di kisaran 40-an. Angka ini bukan sekadar simbol, tetapi cerminan akumulasi personel, alutsista, anggaran, dan kesiapan tempur. Saat data ini mencuat, wacana perang berubah arah. Dari adu emosi menjadi perbandingan kemampuan yang sulit disangkal secara objektif. Sorotan kemudian bergeser ke demonstrasi kekuatan di lapangan, latihan militer besar TNI patroli laut di wilayah rawan, hingga kesiapan pangkalan udara Indonesia kerap dibaca sebagai sinyal penangkalan. Di saat yang sama, kemampuan Malaysia terlihat lebih defensif dan terbatas pada wilayah tertentu. Peristiwa-peristiwa ini memperkuat persepsi bahwa jika konflik benar-benar terjadi, eskalasi akan sangat berat sebelah sejak fase awal. Puncak peristiwa besar justru muncul dari respons para analis dan pengamat militer internasional. Mayoritas sepakat bahwa perang terbuka adalah skenario paling merugikan Malaysia. Ketimpangan kekuatan, logistik, dan ketahanan ekonomi membuat risiko jatuh sepenuhnya ke pihak Kuala Lumpur. Kesimpulan ini mengubah narasi. Ancaman perang bukan lagi alat tekanan, melainkan peringatan bahwa diplomasi dan penangkalan adalah pilihan paling rasional. Selamat siang. Hari ini kita melihat yel-yel. Ternyata mereka punya yel-yel nih, rekan-rekan sekalian. Siapa yang mimpin yel-yel nih? Oke, sekarang yel-yelnya. Ready. Prima, Spargo. Wah, mantap sekali lagi. Sirkuit training. Prima, Spargo. Mantap ya. Secara geopolitik, konflik terbuka Indonesia-Malaysia akan langsung mengguncang stabilitas Asia Tenggara. ASEAN yang selama ini menjaga prinsip non-konflik akan berada di bawah tekanan besar, sementara negara besar memilih menahan diri. Indonesia dipandang sebagai jangkar stabilitas kawasan, agresi Malaysia justru berisiko mengisolasi Kuala Lumpur secara diplomatik. Peta kekuatan global saat ini lebih mendorong penahanan konflik dibanding dukungan militer terbuka terhadap pihak pemicu eskalasi. Dari sisi ekonomi, perang akan memukul Malaysia jauh lebih keras. Ketergantungan pada perdagangan luar negeri, jalur laut, dan investasi asing membuat ekonominya sangat rentan. Indonesia memiliki pasar domestik besar dan sumber daya yang lebih beragam untuk menyerap guncangan. Investor global cenderung memindahkan modal ke negara yang stabil, sehingga konflik justru memperlebar jarak ekonomi kedua negara dan melemahkan posisi Malaysia dalam jangka menengah. 20 kali dan berhenti.
Jika melihat peta kekuatan dan respons internasional, prediksi paling realistis adalah Malaysia tidak akan pernah benar-benar membawa konflik ini ke perang terbuka. Retorika keras kemungkinan hanya dipakai untuk konsumsi politik domestik. Indonesia justru akan terus memainkan strategi penangkalan aktif, memperkuat kehadiran militer di titik rawan, sambil menjaga jalur diplomasi tetap terbuka. Pendekatan ini efektif menunjukkan kesiapan tanpa memicu eskalasi yang merugikan kawasan. Langkah selanjutnya, yang paling masuk akal adalah peningkatan patroli bersama, diplomasi militer, dan tekanan politik regional melalui ASEAN. Indonesia akan memanfaatkan keunggulan militernya sebagai alat tawar, bukan alat serang. Malaysia, di sisi lain, diprediksi memilih menurunkan tensi demi menjaga stabilitas ekonomi dan kepercayaan investor. Konflik ini lebih mungkin berakhir di meja perundingan, bukan di medan tempur. Pada akhirnya, duel militer Indonesia versus Malaysia lebih kuat sebagai simulasi strategis daripada ancaman nyata. Data menunjukkan ketimpangan kekuatan yang jelas, tetapi justru itulah yang membuat perang menjadi pilihan paling tidak rasional. Indonesia tidak diuntungkan oleh konflik terbuka, dan Malaysia akan menanggung risiko jauh lebih besar. Stabilitas kawasan tetap menjadi kepentingan bersama, meski tensi politik sesekali naik. Nah, menurut kalian gimana? Apakah Malaysia benar-benar berani mengambil risiko sebesar itu? Atau ini cuma manuver politik semata? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan analisis geopolitik dan militer lainnya yang dibahas santai, tapi tetap berbasis data dan fakta.